Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam video sharing analisis investasi dan pasar modal. Nah, kali ini kita akan membahas pengetahuan tentang analisis investasi pasar modal dengan topik pasar keuangan yang berisi aktivitas manajemen keuangan, pasar keuangan, pasar uang, pasar future dan pasar opsi, pasar keuangan lainnya, peraturan Bank Indonesia tentang pasar uang, dan yang terakhir adalah efisiensi pasar modal. Jadi tonton video ini sampai habis dan ingat untuk tekan tombol like serta menjawab question of the day di kolom komentar. Dan silakan subscribe bagi yang belum subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. So let's get started. Oke, topik pertama yang akan kita bahas adalah tentang aktivitas manajemen keuangan yang terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama adalah planning, yang kedua organizing, yang ketiga actuating, dan yang keempat controlling. Nah, dalam kegiatan planning berisi tentang aktivitas perencanaan yang dibuat dan disusun sebelum sebuah aktivitas dijalankan. Perencanaan itu dipandang lebih baik jika disusun secara rinci dan aplikatif sejak sebuah aktivitas dimulai hingga tujuan dari aktivitas tersebut tercapai. Nah, dimulai dengan menentukan tujuan dan penjelasan tentang aktivitas tersebut, kemudian strategi untuk mencapai tujuan aktivitas sampai dengan tahap evaluasi. Nah, saat menyusun perencanaan, ada beberapa hal yang perlu ditekankan. Antara lain, yang pertama tujuan dan skalanya harus bersifat jelas, sehingga tidak menimbulkan kerancuan yang pada akhirnya mengakibatkan muncul keraguan. Kemudian yang B, tujuan benar-benar bisa dicapai, dan tingkat keberhasilannya bisa diukur dengan seksama. Lalu sumber daya yang ada itu memiliki kemungkinan dan bisa dioptimalkan untuk mencapai tujuan tersebut. Dan yang terakhir adalah ada target waktu yang jelas. Nah, itu adalah aktivitas planning di dalam manajemen keuangan. Yang selanjutnya organizing. Nah, perlu disusun juga perangkat-perangkat atau tools untuk mewujudkan tujuan tersebut, yaitu dengan mengorganisir sumber daya yang dimiliki agar bisa mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam aktivitas ini dituntut untuk bisa mengoptimalkan berbagai potensi individu yang tersedia menjadi satu kekuatan yang besar untuk mencapai tujuan perusahaan. Pada tahapan inilah dikenal struktur organisasi, di mana setiap bagian dari struktur dibebankan tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan skillnya. Nah, yang selanjutnya adalah tahapan actuating. Nah, pada aktivitas actuating merupakan pelaksanaan yang nyata agar tujuan dari planning yang sudah disusun bisa dicapai. Bagaimana agar orang yang sudah ditempatkan dalam struktur organisasi yang telah disusun itu bisa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan optimal. Oleh karena itu, perlu kerjasama yang baik dan saling mendukung antar struktur. Tahap selanjutnya adalah controlling. Controlling atau pengawasan dalam manajemen keuangan adalah aktivitas untuk melakukan penilaian terhadap proses pelaksanaan dari semua aktivitas untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Untuk bisa melakukan penilaian, maka harus ada standar penilaian yang telah ditentukan. Bila sebuah aktivitas tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan, maka perlu dicari penyebabnya, kemudian dilakukan koreksi terhadap aktivitas tersebut. Jadi, secara umum, fungsi dari controlling antara lain, yang pertama adalah menjaga semua aktivitas perusahaan atau organisasi selalu dalam track yang benar, kemudian secara terus-menerus melakukan improvisasi terhadap proses yang dijalankan, dan yang terakhir adalah untuk mengetahui dan menemukan kesalahan atau kelemahan sejak dini sehingga bisa segera melakukan tindakan perbaikan. Nah, keempat aktivitas tersebut itu harus dijalankan secara disiplin. Sebab tanpa pelaksanaan yang disiplin hanya akan membuang waktu, tenaga, dan dana tanpa membuahkan hasil yang diharapkan. Nah, itulah keempat aktivitas manajemen keuangan. Nah, sebelum kita masuk ke topik selanjutnya yaitu pasar keuangan, silahkan menjawab question of the day tentang aktivitas manajemen keuangan.
Nah, oke, kita akan membahas pasar keuangan yang terdiri dari 3 aspek, yaitu yang pertama adalah pengertian pasar keuangan, kemudian ciri-ciri pasar keuangan, dan manfaat pasar keuangan. Nah, dalam pengertian pasar keuangan adalah mekanisme pasar yang memungkinkan bagi seorang atau korporasi untuk dengan mudah dapat melakukan transaksi penjualan dan pembelian dalam bentuk sekuritas keuangan, seperti saham dan obligasi. Dalam sekuritas komoditas, dimungkinkan dapat melakukan pembelian dan penjualan awal atas produk-produk sumber alam seperti produk pertanian dan pertambangan ataupun produk yang lain. Nah, pasar uang atau disebut juga dengan money market, yaitu keseluruhan penawaran dan permintaan dalam bentuk jangka pendek, yakni pada 1 tahun atau bahkan kurang dari 1 tahun. Dalam hal ini, contohnya adalah bank. Karena bank memiliki jangka yang pendek dan biasanya pasar uang juga sering disebut sebagai pasar kredit karena adanya penentuan waktu dalam jangka pendek. Nah, selanjutnya adalah ciri-ciri pasar keuangan. Pasar keuangan tidak sama dengan pasar modal. Adapun karakteristik pasar keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pemenuhan jangka pendek, pemenuhan dana jangka pendek. Kemudian yang kedua adalah mekanisme pasar uang itu cenderung ditekankan untuk mempertemukan pihak yang memiliki kelebihan dana dan yang memerlukan dana. Kemudian yang ketiga adalah tidak terikat pada tempat tertentu seperti pasar modal. Dan pelaku pasar uang itu bisa bank, yayasan, dana pensiun, perusahaan asuransi, lembaga pemerintah, lembaga keuangan, perusahaan-perusahaan besar, ataupun elemen-elemen yang ada di dalam masyarakat. Nah, itulah ciri-ciri pasar keuangan. Nah, yang selanjutnya manfaat dari pasar keuangan. Manfaat dan fungsi dari pasar keuangan adalah untuk mempertemukan para peminjam dana dengan pihak yang meminjam atau memerlukan dana. Manfaat pasar keuangan ini cenderung ditekankan pada pertemuan para peminjam dengan pihak yang meminjam. Nah, apabila perusahaan mengalami kelebihan dana yang tidak digunakan dalam jangka waktu pendek, maka mereka meminjamkan dana tersebut melalui pinjaman jangka pendek yang juga disebut sebagai pasar uang. Nah, beberapa fungsi dan manfaat adanya pasar uang seperti sebagai fasilitator dan mediator perdagangan surat-surat berharga jangka pendek. Kemudian sebagai fasilitator dan mediator kegiatan investasi dari luar negeri kepada usaha lokal dalam bentuk kredit berjangka pendek atau short term. Kemudian sebagai sumber dana untuk modal kerja bagi perusahaan yang memerlukan tambahan modal untuk ekspansi. Dan yang terakhir adalah sebagai wadah bagi masyarakat yang ingin membeli surat berharga pasar uang dan sertifikat Bank Indonesia. Nah, itulah tadi topik tentang pasar keuangan, definisi pasar keuangan. Nah, selanjutnya kita akan membahas pasar uang. Tapi sebelum itu silahkan menjawab question of the day tentang pasar keuangan. Oke, dalam membahas pasar uang, kita akan membicarakan beberapa aspek. Yang pertama adalah pengertian pasar uang, kemudian yang kedua fungsi dan tujuan pasar uang, yang ketiga adalah instrumen pasar uang, dan yang keempat adalah perbedaan pasar uang dengan pasar modal. Nah, yang pertama kita membahas pengertian pasar uang. Pasar uang atau money market adalah suatu wadah tempat pertemuan antara pemilik dana atau disebut dengan funder dengan calon konsumen atau consumer, baik bertemu langsung maupun melalui perantara atau disebut dengan broker, atas transaksi permintaan atau penawaran, disebut dengan demand or supply, terhadap sejumlah dana atau surat-surat berharga jangka pendek yang pada umumnya di bawah 270 hari. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang fungsi dan tujuan pasar uang, salah satu sumber pembiayaan modal kerja dan investasi jangka pendek bagi perusahaan untuk melakukan ekspansi usaha. Nah, seperti tadi yang sudah dibahas, yang pertama adalah sebagai fasilitator dan mediator antara
para investor dari luar negeri yang ingin berinvestasi menyalurkan pinjaman jangka pendek kepada pengusaha yang ada di Indonesia. Kemudian sebagai mediator dan menghimpun dana masyarakat dalam bentuk transaksi perdagangan surat-surat berharga jangka pendek. Kemudian yang terakhir menawarkan kepada masyarakat untuk ikut andil dalam pembelian sertifikat Bank Indonesia serta surat berharga pasar uang yang lain. Nah, kemudian kalau kita membahas tentang instrumen pasar uang, itu terdapat beberapa jenis instrumen surat berharga yang bisa diperdagangkan di pasar uang. Umumnya yang beredar itu antara lain SBPU atau surat berharga pasar uang, yang merupakan surat berharga yang diperjualbelikan dengan cara diskonto dengan Bank Indonesia atau lembaga keuangan yang lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia. Kemudian SBI atau sertifikat Bank Indonesia merupakan surat berharga berbentuk hutang jangka pendek yang diterbitkan oleh pemerintah. Kemudian selanjutnya adalah deposito. Deposito adalah instrumen keuangan yang diterbitkan oleh bank atas simpanan nasabahnya dengan periode jatuh tempo dan tingkat suku bunga tertentu. Lalu setelah deposito ada promissory notes. Adalah surat pernyataan kesanggupan membayar atas transaksi hutang piutang jangka pendek antara kreditur dengan debitur. Lalu yang selanjutnya ada treasury bills. Treasury bills adalah surat hutang yang diterbitkan oleh negara di mana jangka waktunya di bawah 1 tahun. Kemudian yang selanjutnya ada juga bankers acceptance yang merupakan salah satu instrumen pasar uang yang digunakan pada kegiatan ekspor dan import barang yang digunakan sebagai transaksi valuta asing. Lalu ada juga commercial paper yang merupakan instrumen utang yang diterbitkan oleh perusahaan kepada investor dengan tanpa jaminan atau kolateral untuk membiayai kewajiban jangka pendeknya. Dan yang terakhir ada juga yang disebut dengan call money. Call money adalah instrumen yang digunakan pada kegiatan transaksi pinjam-meminjam sejumlah dana antar bank untuk periode jangka pendek. Nah, yang selanjutnya kita juga bisa membahas perbedaan pasar uang dan pasar modal. Terdapat beberapa perbedaan mendasar antara pasar uang dan pasar modal. Yang pertama adalah instrumen pasar uang periode waktunya adalah jangka pendek atau lebih kecil dari 270 hari, sedangkan pasar modal periodenya cenderung jangka panjang. Kemudian produk pasar uang itu yang utama adalah SBI, SBPU, dan deposito, sedangkan produk pasar modal adalah saham, obligasi, dan reksadana. Sehingga dari sini kita bisa melihat perbedaan mendasar dari pasar uang dan pasar modal. Nah, perbedaan yang lain itu pasar uang diotorisasi oleh Bank Indonesia, sedang pasar modal itu oleh Departemen Keuangan melalui Badan Pengawas Pasar Modal atau Bapepam. Nah, kemudian perbedaan yang lain lagi itu proses seluruh transaksi pasar uang itu ada di bank. Sedangkan pasar modal itu ada di bursa efek dan perusahaan sekuritas. Kemudian perbedaan terakhir yang dicatat ini adalah risiko dan earning pasar uang itu cenderung lebih kecil karena lebih stabil, sementara pasar modal risiko dan earningnya lebih tinggi. Nah, itu tadi adalah konsep tentang pasar uang. Nah, selanjutnya kita membahas pasar futures dan pasar opsi. Tapi sebelumnya silakan menjawab question of the day tentang pasar uang. Oke, kita bisa membahas pasar uang, pasar futures dan pasar opsi melalui dua perspektif. Yang pertama adalah pasar future dan yang kedua adalah pasar option. Nah, di dalam pasar future ini merupakan perjanjian yang menyatakan volume standar suatu mata uang tertentu untuk ditukar pada tanggal jatuh tempo tertentu. Future contract umumnya digunakan oleh multinational company atau MNC untuk lindung nilai posisi valuta asingnya. Selain itu, futures contract itu diperdagangkan oleh para spekulator yang berharap memperoleh manfaat dari prediksinya mengenai pergerakan kurs di masa depan. Nah, munculnya futures ini karena pembeli pada umumnya memiliki preferensi yang berbeda atas spesifikasi kualitas, jumlah, dan tempat penyerahan aset dasarnya.
Spesifikasi kuantitas dan kualitas underlying aset, initial price, dan besarnya margin bagi kedua belah pihak tetap ditentukan oleh exchange clearing house atau bursa khusus yang memperdagangkan futures secara terorganisasi. Umumnya hanya satu kali saat penyerahan. Dalam pasar future terdapat dua kontrak perjanjian, yaitu kontrak futures dan kontrak forward. Kontrak futures adalah sebuah perjanjian atas atau komitmen antar dua pihak untuk mengirimkan atau menerima instrumen finansial atau komoditas pada tanggal tertentu di masa datang dengan harga yang telah ditentukan pada waktu penandatanganan kontrak. Pihak yang telah setuju untuk mengirim sesuatu dinamakan pihak yang menjual kontrak atau go short. Sedangkan pihak lain yang setuju untuk menerima dinamakan pihak yang membeli kontrak atau go long. Jadi ada short dan ada long. Berbeda dengan kontrak opsi, di mana individu yang terlibat pada kontrak memiliki hak, bukan kewajiban, untuk membeli dan menjual aktiva finansial. Kontrak futures mengatur bahwa individu yang terlibat kontrak berkewajiban melakukan pengiriman dan penerimaan. Transaksi futures atau forwards juga berbeda dari transaksi spot yang mewajibkan pihak bertransaksi untuk melakukan pengiriman segera atau delivery on the spot pada harga spot. Sedangkan kontrak futures diperdagangkan langsung antara dua pihak yang saling bertemu, dan kontrak forward itu diperdagangkan melalui telepon saja. Transaksi futures dieksekusi oleh para pialang dan kontrak futures harus terstandarisasi, sedangkan kontrak forward dirancang sesuai dengan keinginan pemesannya. Yang kedua adalah pasar option. Pasar option ini adalah perjanjian yang memberikan si pembeli option itu hak untuk membeli atau menjual kontrak di masa yang akan datang pada harga tertentu atau specific price dan pada atau sebelum waktu tertentu atau disebut dengan expiration date. Option adalah perjanjian yang memberikan si pembeli option hak untuk membeli atau menjual kontrak di masa yang akan datang pada harga tertentu atau specific price dan pada atau sebelum waktu tertentu atau expiration date. Nah, option adalah kontrak resmi yang memberikan hak tanpa adanya kewajiban untuk membeli atau menjual sebuah aset pada harga tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Dari pengertian umum mengenai option itu, maka dapat dilihat beberapa poin penting yang menggambarkan transaksi option. Nah, yang pertama adalah option memberi pemegangnya hak, bukan kewajiban untuk membeli atau menjual sesuatu. Kemudian yang kedua, hak untuk menjual atau membeli satu barang tersebut hanya bisa dilaksanakan kepada waktu tertentu di masa yang akan datang atau sebelumnya. Hal ini bergantung dari jenis option yang dipegang. Itu option yang mengatur bahwa hak untuk membeli atau menjual satu barang bisa dilaksanakan pada waktu tertentu. Dan yang ketiga, apabila pemegang option melaksanakan haknya untuk membeli atau menjual suatu barang tertentu, maka harga barang yang dibeli atau dijual tersebut sudah ditentukan sebelumnya, tidak peduli berapa harga pasar barang tersebut saat pelaksanaan hak. Nah, terdapat beberapa fungsi dari option, yaitu proteksi nilai aset, kemudian yang kedua menghasilkan pendapatan tambahan dari asetnya, lalu ada leverage, gitu ya. Option ini memberikan suatu kesempatan yang besar untuk memperoleh hasil investasi yang tinggi dari modal yang kecil karena bersifat leveraging. Kemudian yang selanjutnya adalah discount untuk membeli saham dan menjadi strategi investasi. Nah, itu adalah pasar future dan pasar opsi. Nah, selanjutnya kita bisa membahas tentang pasar keuangan yang lain setelah membahas pasar future dan opsi. Tapi sebelumnya silahkan menjawab question of the day tentang pasar future dan pasar opsi. Oke, selanjutnya kita membahas pasar keuangan lainnya yang terdiri atas pasar aset,
versus pasar aset keuangan, kemudian pasar tunai versus pasar berjangka, lalu pasar uang versus pasar modal, lalu pasar primer versus pasar sekunder, kemudian yang terakhir pasar privat atau pasar publik. Nah, yang pertama kita bahas pasar aset versus pasar aset keuangan. Pengertian pasar aset fisik atau disebut juga pasar aset berwujud atau nyata adalah pasar untuk produk-produk seperti gandum, mobil, properti, komputer, mesin, atau produk yang lain. Nah, sedangkan pengertian pasar aset keuangan itu berhubungan dengan aset keuangan seperti saham, obligasi, wesel, hipotek, atau klaim atas aset yang lain, sekaligus efek derivatif yang nilainya diturunkan dari perubahan harga aset-aset yang lain. Lalu pasar tunai atau spot market versus pasar berjangka atau future market. Pengertian pasar tunai adalah pasar di mana aset diperjualbelikan untuk pengiriman on the spot atau pada saat itu. Sedangkan pasar berjangka adalah pasar di mana para partisipannya itu melakukan persetujuan di hari ini untuk membeli atau menjual aset pada suatu tanggal di masa depan. Nah, itu tadi perbedaan mendasar antara pasar tunai, spot market, dengan pasar berjangka atau future market. Nah, selanjutnya pasar uang atau money market dengan pasar modal atau capital market. Pengertian pasar uang adalah pasar di mana dana dipinjam atau dipinjamkan dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Pasar uang merupakan pasar untuk efek utang jangka pendek yang sangat likuid. Nah, sedangkan pasar modal itu adalah pasar keuangan untuk saham dan utang jangka menengah atau jangka panjang, biasanya 1 tahun atau lebih. Nah, kemudian ada primary market versus secondary market. Pengertian pasar primer adalah pasar di mana perseroan menghimpun modal baru. Jika perusahaan A, B, C itu akan menjual emisi saham biasa baru untuk mendapatkan modal, maka transaksi seperti ini disebut transaksi pasar primer. Nah, sedangkan pengertian pasar sekunder adalah pasar di mana efek yang telah ada dan beredar itu diperdagangkan di antara investor. Nah, itu primary market dan secondary market. Khususnya ini di pasar modal. Kemudian yang terakhir adalah pasar privat dengan pasar publik. Pasar privat merupakan pasar di mana transaksinya dinegosiasikan secara langsung antara kedua belah pihak. Sedangkan pengertian pasar publik adalah pasar di mana kontrak yang distandarisasi itu diperdagangkan melalui pertukaran yang terorganisasi. Nah, pinjaman bank dan penempatan utang pribadi pada perusahaan asuransi merupakan transaksi pasar pribadi. Transaksi ini bersifat pribadi sehingga strukturnya dapat dibuat sesuai keinginan kedua belah pihak. Sebaliknya, efek yang diterbitkan dalam pasar publik, misalnya saham biasa dan obligasi perseroan, akhirnya akan dimiliki oleh banyak individu. Nah, itu tadi adalah pasar keuangan yang lainnya. Dan silakan dijawab question of the day tentang pasar keuangan lainnya sebelum kita membahas peraturan Bank Indonesia tentang pasar uang. Nah, di dalam peraturan Bank Indonesia tentang pasar uang dengan nomor 18/11/PBI/2016 itu mencakup berbagai macam peraturan. Misalnya yang pertama, ruang lingkup kewenangan Bank Indonesia di pasar uang. Tuh. Terus kemudian definisi pasar uang, definisi operasional dari pasar uang itu seperti apa. Kemudian ada juga definisi operasional instrumen pasar uang. Lalu ada juga kalimat yang mengatur tentang pelaku pasar uang yang diatur dalam ketentuan ini itu seperti bank, perusahaan efek, ataupun nasabah. Kemudian ada juga peraturan yang mengatur tentang kegiatan di pasar uang, lalu instrumen pasar uang, lalu perizinan bagi pelaku pasar uang yang akan menerbitkan instrumen di pasar uang, kemudian prudence atau prinsip kehati-hatian, lalu yang ke-9 itu penetapan infrastruktur pasar uang oleh Bank Indonesia, kemudian
penunjukan oleh Bank Indonesia untuk melaksanakan fungsi penyelesaian transaksi, tata usaha instrumen pasar uang, dan atau pelaksanaan clearing transaksi di pasar uang. Kemudian yang terakhir, pengawasan pasar uang. Nah, teman-teman sekalian itu bisa cari di Google atau di internet, sumber internet yang lain, atau di website di Bank Indonesia tentang peraturan Bank Indonesia tentang pasar uang nomor 18/11/PBI/2016. Nah, selanjutnya kita bisa membahas tentang efisiensi pasar modal. Nah, untuk membahasnya terdapat 3 elemen efisiensi pasar modal. Yang pertama, definisi operasional dari efisiensi pasar modal. Kemudian yang kedua, teori pasar modal yang efisien. Lalu yang ketiga adalah efisiensi pasar modal di Indonesia. Yang pertama, definisi efisiensi pasar modal. Secara formal, pasar modal yang efisien diartikan sebagai pasar yang harga sekuritas-sekuritasnya telah mencerminkan semua informasi yang relevan. Semakin cepat informasi baru tercermin pada harga sekuritas, maka semakin efisien pasar modal tersebut. Dengan demikian, akan sangat sulit bagi para pemodal untuk mendapatkan tingkat keuntungan di atas normal, atau tingkat keuntungan di atas normal diperoleh apabila tingkat keuntungan yang direalisir lebih tinggi dari tingkat keuntungan yang diharapkan. Nah, secara konsisten dengan melakukan transaksi perdagangan di bursa efek. Efisiensi dalam artian ini seringkali disebut sebagai efisiensi informasial. Nah, kemudian kita juga bisa membahas teori pasar modal yang efisien. Pasar modal yang efisien didefinisikan sebagai pasar modal yang harga sekuritasnya mencerminkan semua informasi yang relevan. Terdapat 3 klasifikasi tipe informasi. Yang pertama, past price change atau perubahan harga di waktu yang lalu. Kemudian public information atau informasi yang tersedia di masyarakat. Lalu yang terakhir adalah public and private information atau informasi yang tersedia baik kepada masyarakat ataupun yang tidak. Nah, kemudian yang terakhir kita membahas efisiensi pasar modal di Indonesia. Pasar modal di Indonesia tentu terus berkembang di tengah berbagai perubahan ekonomi dan politik yang terjadi baik di lingkungan nasional maupun internasional. Dalam menghadapi perubahan tersebut serta arus globalisasi yang begitu deras, pasar modal di Indonesia memerlukan arahan strategis guna memperkokoh posisi dan perannya dalam perekonomian nasional. Dalam struktur pasar modal di Indonesia, Bapepam ini seperti yang kita bahas itu bertindak selaku regulator dan didukung oleh lembaga yang lain yang mendukung baik pasar uang ataupun pasar modal. Nah, tentu Indonesia diharapkan mampu untuk terus-menerus menjadi salah satu kekuatan ekonomi regional maupun global untuk terus mempertahankan itu dan terus meningkatkan kekuatan ekonominya. Indonesia harus terus membangun daya saing dan efisiensi pasar modalnya. Penguatan sektor moneter maupun real itu harus dilakukan dengan seimbang melalui strategi investasi yang lebih komprehensif dan terarah. Nah, jadi itulah topik sharing pembahasan kita tentang pasar uang yang terdiri dari aktivitas manajemen keuangan, pasar keuangan, pasar uang, pasar futures dan pasar opsi, pasar keuangan lainnya, peraturan Bank Indonesia tentang pasar uang, dan efisiensi pasar modal. Nah, silahkan menjawab question of the day, efisiensi pasar modal. Jadi, terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan ingat untuk tekan tombol like serta menjawab question of the day dari seluruh video ini di kolom komentar. Dan silahkan subscribe bagi yang belum subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Jadi, sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.